bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Monggo pinarak Bu. Oke. Iya Bu Nur, beginilah keadaan di sekolah kami Bu Nur. Saya rasa kondisi sekolahnya sudah bagus, sudah nyaman untuk digunakan sebagai pembelajaran. Kondisinya menurut sudah lumayan sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Nur. Oh iya Bu Nur kemarin kan mendapat WA dari saya. Iya Bu. Tujuan saya mengundang Bu Nur kemari agar mengamati nanti kegiatan kucing yang akan segera saya laksanakan Bu Nur. Oke. Sebelum jenengan melakukan kegiatan kucing, saya ingin menyampaikan Bu. Jadi ada rubrik penilaian dalam kegiatan kucing itu sebenarnya. Jadi nanti kalau saya boleh tahu atau saya memberitahu bahwa dalam proses pengamatan yang saya lakukan nanti ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah prasupervisi, kemudian jenengan observasi ya, mengadakan kucing dengan koci. Kemudian nanti setelah itu ada pasca dengan melakukan kegiatan koci, nanti kembali lagi kita bertemu. Adapun rubrik penilaian yang saya lakukan nanti, jenengan nanti yang saya nilai kalau boleh saya sampaikan yaitu sesuai dengan kegiatan Alur Tirta. Apakah kegiatan Alur Tirta itu dilakukan atau sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang ketiga adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif gitu ya. Kemudian memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Itu Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan dari kegiatan atau rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti. Seperti itu. Sebelum itu kita mulai kegiatan coaching, saya ingin menanyakan kompetensi apa saja yang digunakan lakukan dalam kegiatan coaching nanti. Begini Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yang pertama itu ada kesadaran penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Betul. Ya, yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Nah, di sini saya itu merasa sebagai coach itu merasa kurang sekali untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Padahal itu kunci seorang coach untuk keberhasilan si kucing nantinya. Oh, benar apa yang disampaikan Bu ini bahwa kompetensi dalam kucing itu ada 3 yang penting. Ya Bu, mulai dari kesadaran penuh, kita hadir, kita saling menyapa, untuk hadir sepenuhnya tanpa adanya intervensi, tanpa adanya rasa terpaksa. Mungkin kalau saya boleh ngomong itu ikhlas lah, hadir di situ dengan ikhlas sekali, dengan senang hati. Jadi percakapan antara coach dan coach nanti bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Selain itu jenengan juga harus mendengarkan aktif menurut saya. Aktif mendengarkan dari apa yang disampaikan coach, jenengan mendengarkan, nanti jenengan bisa mengambil kata kunci untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Jadi nanti ada hubungannya antara mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot. Begitu leres sekali Bu. Dari 3 kompetensi yang jenengan ingin kembangkan adalah apa Bu tadi? Tadi saya yang khususnya atau spesifiknya yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Karena itu menurut saya apa yang sudah saya pelajari di modul ataupun di artikel itu membuat kunci keberhasilan itu ya ada pada si coach yang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, jadi bisa menggali apa situasi yang sedang dialami, apa solusi yang bisa diberikan si kucing ini nanti Bu. Seperti itu. Luar biasa Bu Yuni, jenengan mempunyai rencana yang bagus ya untuk agar bisa membantu si kucing menemukan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusinya. Luar biasa. Menurut jenengan Bu, kalau boleh saya menanyakan, kalau posisi yang jenengan harapkan, jenengan ketika sekarang kalau melakukan kegiatan pertanyaan berbobot, jenengan sudah melakukan coaching ya. Kalau
yang awal itu berapa, terus jenengan nanti ingin mencapai pada nilai berapa Bu? Iya. Bu Yuni? Kalau yang sudah saya lakukan ya Bu Nur, Iya. itu sementara baru di posisi 5 Bu Nur. Oh, Karena saya seperti juga menyadari bahwa saya itu sebagai seorang coach itu banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu kan kemungkinan ya banyak faktor Bu Nur yang Oh, mempengaruhi. iya. Kemungkinan saya kurang sharing kepada teman, Iya. kurang memahami tugas-tugas seorang coach, kemudian saya belum memahami permasalahan si coach itu sendiri, seperti itu Bu Nur. Jadi intinya saya dari yang level 5 tadi ingin mengembangkan kompetensi saya, ingin setidaknya Bu Nur menjadi 8 atau 9 lah. Luar Saya juga biasa, Bu. ingin untuk ke depan itu kan juga ingin menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, di situ saya berpikir saya harus meningkatkan kompetensi saya, seperti itu Bu Nur. Oh iya, luar biasa. Terima kasih Jenengan Bu. mau mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada mungkin ya. Saya rasa Bu, kalau 3 kompetensi ini, kesadaran dulu, mendengarkan aktif, dan kemudian pertanyaan yang berbobot, 3 kompetensi ini jika dikembangkan, jenengan sudah menjadi sebuah coaching yang luar biasa menurut saya. Semoga saja Bu Nur ini butuh dukungan dukungan sama ya keseriusan saya sendiri, balik lagi ke kemauan saya Bu Nur. Nah, seperti itu intinya saya ini butuh sekali dukungan dari Bu Nur sebagai teman. Semoga nanti berhasil. Yang jenengan ungkapkan tadi, rencananya kapan jenengan mau melakukan kegiatan coaching itu? Ya Bu Nur, itu akan segera mungkin Bu Nur. Saya akan melakukan kegiatan coaching Ini ya, Iya. monggo mari kita lakukan. Saya sebagai pengamat jenengan melakukan kegiatan coaching. Iya, terima kasih Bu Nur. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu Wiwi? Kabarnya alhamdulillah sehat, tetapi ya ada sedikit masalah sih Bu. Oh begitu Bu Wiwi. Itu ada masalah. Kira-kira apa ya Bu masalahnya? Kemarin kan kebetulan saya kan ngajar di kelas 2 Bu. Oke. Nah kemarin waktu masuk kan saya pindah tuh Bu, kemarin baru pindah SD baru ini. Oke. Saya masuk ternyata di kelas saya itu khususnya kelas 2 ada 2 orang siswa yang istilahnya itu sering membuat dia itu pengen cari perhatian, tapi kalau istilahnya terus saat pembelajaran berlangsung tuh usil sama temannya, sering ganggu lah. Tetapi kadang kalau diberi soal itu bisa, tetapi memang yang jadi kendala itu perilakunya anak itu yang mengganggu teman yang lain, seperti itu. Berarti si anak ini sering membuat gaduh. Walaupun kalau memang ada soal dari Bu Wiwi mau untuk Iya, mengerjakan. bisa mengerjakan bisa, tapi kadang selain membuat gaduh, nah itu ini pun juga kadang kelihatan bagaimana ya, tidak fokus, bahwa pembelajaran itu tidak fokus, adanya kelas juga seperti itu. Berarti selain membuat gaduh, anak ini ya Bu ya, tidak fokus begitu ya Bu ya, tidak bisa menerima pelajaran dengan baik, dengan konsentrasinya gitu ya. Ya, Berarti seperti ini itu, Bu. terganggu. Terus apa ya tujuannya Bu Wiwi kan ini ada kucing. Nah ini tujuan yang Bu Wiwi harapkan apa ya Bu? Saya mengharapkan kalau dalam proses itu bisa menemukan solusi untuk mengatasi cita-cita seperti itu. Kalau saya memikirkan sendiri solusinya itu gimana ya Kak? Malah nggak ketemu pada solusinya. Istilahnya kan kalau saya kadang ya, kalau bahasa jengkel kan istilahnya manusiawi ya. Kalau saya biarkan anak itu udah, jangan terlalu, istilahnya saya tidak begitu menghiraukan, bukan maksudnya tidak memberi pembelajaran tidak, tapi saya ngasih tahu ke teman-teman yang lain itu seperti udah, nggak usah kamu hiraukan, biarkan dia usil. Kalau kamu melatih istilahnya dia akan tambah usil, seperti itu. Saya ngomong gitu ke anak-anak yang lain seperti itu.
ini berarti intinya Bu Wiwi itu merasa pusing ya Bu, menangani seorang anak ini. Kalau mungkin Bu Wiwi itu ada solusi dari Bu Wiwi yang bisa dilakukan Bu Wiwi? Saya pengennya yang membuat pembelajaran dalam kelas itu menyenangkan, bukan menyenangkan untuk saya sendiri, bukan untuk menyenangkan 1-2 orang murid, tapi semua murid di dalam kelas tanpa murid itu mengganggu kenyamanan murid yang lain seperti itu. Mungkin ada solusi lain Bu Wiwi selain itu tadi Bu? Saya pengen yang Bu Ana tadi dari mencoba untuk menghubungi murid atau orang tuanya, pengen tahu bagaimana kebiasaan itu di rumah, kenapa kok bisa berperilaku seperti itu. Yang lainnya dari informasi yang saya dapatkan, saya bisa melakukan tindak lanjut berikutnya seperti apa. Itu berarti ada kemungkinan Bu mengkomunikasikan dengan orang tuanya di rumah Bu untuk penyelesaian masalah ini Bu? Ada, tapi kebetulan saya kan sebenarnya pengennya manggil orang tuanya ke sekolah, tapi karena memang keterbatasan karena orang tuanya itu kerja, akhirnya nanti rencana saya lewat telepon saja gitu. Jadi kemungkinan untuk ini ya Bu, untuk datang ke rumah itu agak sulit gitu. Misalnya ditunggu dengan mungkin melalui WA atau telepon begitu ya Bu ya. Rencana saya seperti itu. Iya, terima kasih, itu bagus itu Bu rencananya. Mungkin ada rencana lain atau solusi lain, atau mungkin ada teman yang bisa membantu Bu Wiwi? Sementara itu dulu pertama apa ya, kalau saya sudah mengetahui istilahnya kondisi awal seperti apa, nanti saya baru bisa memberikan tindak lanjutnya seperti itu. Diketahui dulu ya Bu, berarti permasalahannya itu sebenarnya apa sih yang membuat anak ini, kebutuhan apa sih yang diperlukan begitu Bu? Iya, seperti itu Bu. Terus kalau misalkan Bu Wiwi ini nanti kan siapa Bu, seseorang di sekolah rekan jenengan yang bisa mengingatkan komitmen Ibu Wiwi ini nanti Bu? Ini nanti saya akan berkolaborasi dengan teman di sekolah saya yang istilahnya itu berdomisili di situ. Kenapa saya memilih beliau? Karena istilahnya nanti yang saya ajak ngomong beliau kan istilahnya juga berdomisili di situ. Peran beliau kan juga aktif dalam kegiatan di desa. Kalau saya berharap, kalau saya berkolaborasi dengan beliau, nanti saya bisa mendapatkan solusi yang lebih cepat seperti itu. Itu Bu, berarti sudah ada gambaran dari Bu Wiwi siapa yang mau diajak untuk menggunakan komitmen sendiri seperti itu. Terus Ibu, ini kalau dari proses belajar mengajar kan seharusnya si anak ini harusnya kan mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian tidak membuat gaduh. Ini pada level berapa Bu anak ini? Kan seharusnya kan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, mungkin di level 9 atau 10. Kalau anak ini berada di level berapa Bu? Kegaduhan anak ini membuat ketidaknyamanan ini berada di level berapa? 5 bukan sama. Baru 5 Bu. Ya, 5, tapi cenderung tidak stabil Bu. Seumpama hari ini bisa dia besok kegaduhan lagi. Tidak setiap hari. Kami membuat kondisi kelas itu jadi tidak stabil. Jadi anak-anak yang lain atau peserta didik yang lain itu merasa terganggu ya Bu? Iya, seperti itu. Kalau keinginannya Bu Wiwi itu maksudnya mau ke level berapa Bu si anak ini? Pengen saya ya istilahnya nanti anak yang tidak membuat gaduh ini level berapa ya, tingkat kegaduhan ya Bu ya, dia di level 3 ya, istilahnya kan kegaduhannya berkurang. Jadi ya walaupun gaduh tapi masih bisa diatasi lah. Kegaduhannya berkurang,
tapi tingkat pembelajaran setelah pembelajaran sekelas itu berjalan dengan sesuai harapannya Bu Wiwi. iya. Terus mungkin ada rencana Bu untuk segera melakukan hal ini? Rencananya dalam minggu ini Bu, soalnya saya juga merasa tidak nyaman seperti itu ketika saya menjelaskan materi di depan kelas, si anak itu membuat kegaduhan di dalam kelas. Akhirnya saya pengen menyampaikan seharusnya materi A ini harusnya selesai pada hari ini, akhirnya tidak selesai, jadi molor seperti itu. Jadi pembelajaran itu tidak efektif seperti itu Bu. Berarti itu pengaruhnya cukup besar Bu, membuat pembelajaran juga menjadi molor, tidak bisa. Intinya kan kita sebagai seorang guru punya target ya, hari ini pembelajaran ini selesai. Tapi di situ karena adanya anak ini menjadi sangat mempengaruhi ya untuk pembelajaran, jadi ya juga terlambat seperti itu. Nah ya bagus sekali dari solusinya Bu Wiwi. Mungkin ada kapan Bu saya bisa menanyakan lagi, mungkin sudah ada tindak lanjut dari Bu Wiwi, ada perkembangannya, mungkin saya bisa kasih lagi Minggu depan kalau sudah ada hasilnya dari Berarti nanti saya harapkan ya Bu minggu depan untuk sudah ada hasil, dan semoga ya Bu berjalan, rencana-rencana Bu sudah berjalan, bisa segera berjalan dengan baik ya Bu. Bu Wiwi mengutarakan segala permasalahan yang ditemui Bu Wiwi, dan semoga kehadiran saya bisa sedikit membuat Bu Wiwi itu merasa lega seperti itu. Saya sendiri juga mengucapkan terima kasih Bu, saya juga bisa diajak ngobrol dalam menemukan solusi dalam masalah saya. Saya rasa cukup Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Terima juga kasih Bu Bu, Wiwi. Assalamualaikum. Bagaimana Bu Yuni perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Ya Bu Nur, begini ya, alhamdulillah Bu Nur, saya merasa senang bisa membantu si Kunci dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya Bu Nur. Saya merasa lega, senang bisa membantu, setidaknya bisa membuat lega si Kunci ini tadi. Memang ketika kita buat baik walaupun sekecil apapun dengan rasa ikhlas itu kita bisa membantu teman untuk menyelesaikan solusinya. Itu ada rasa tidak bisa diukur, tenang gitu ya, tentram Saya merasa bermanfaat begitu. Semoga kegiatan coaching yang Bu Yuni tadi lakukan bermanfaat bagi si coaching untuk meningkatkan kinerjanya dan kompetensinya dalam melayani peserta didiknya. Terus Bu Yuni jenengan tadi kan memang memilih salah satu kompetensi, yaitu kompetensi tentang membuat pertanyaan yang dari pengamatan saya. Bu Yuni tadi sudah luar biasa dalam menggali coaching untuk mengeluarkan ide-idenya agar permasalahannya itu bisa terselesaikan. Menurut saya sudah luar biasa, kemampuan yang bagus Bu. Menurut saya kalau Bu Yuni tadi menyebutnya saya di level 10 lah. Bu, itu terlalu berat loh Bu Nur, padahal saya itu juga masih belajar. Ini tadi ya gimana ya, dengan berjalannya waktu saya ingin meningkatkan kompetensi tadi, saya masih tahap belajar Bu Nur, jangan dinilai terlalu tinggi nih Bu. Nanti memang Bu, ketika menjalankan sesuatu dengan rileks, santai, itu mengalir begitu saja ya. Saya lihat jenengan tadi nyantai, akhirnya si coach juga merasa nyaman, ada keterikatan untuk mengembangkan kompetensinya. Sungguh luar biasa Bu Yuni yang jenengan lakukan tadi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Mungkin dari apa yang sudah Bu Yuni lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin lebih ditingkatkan lagi menurut Bu Yuni? Kalau menurut saya pribadi ya Bu Nur, ya itu tadi Bu Nur, sama saja seperti tujuan saya di awal.
masih tetap ingin yang namanya meningkatkan kompetensi, memberikan pertanyaan yang sangat berbobot. Intinya tujuan saya adalah menyelesaikan apa permasalahan. Ya memang si kucing ini sendiri yang menemukan solusinya, tapi kan kalau saya bisa menggali lebih dalam, lebih dengan pertanyaan berbobot, si kucing ini nanti pasti akan menemukan solusi yang benar-benar seperti yang dia harapkan, seperti itu. Selain yang mereka harapkan juga yang bisa dilaksanakan, bisa direncanakan dan diaksikan. Tidak hanya di angan-angan saja, tetapi segera untuk merencanakan aksinya, kemudian mempertanggungjawabkan apa tadi aksinya tersebut. Betul sekali Bu. Terus dengan kemarin tadi pagi sebelum observasi atau sebelum coaching dilakukan dengan menetapkan kriteria bahwa nanti kalau sekarang ini saya mungkin masih untuk membuat pertanyaan berbobotnya di level 5, saya menginginkan nanti di level 9. Menurut jenengan Bu, apakah sudah mencapai level sempurna apa yang jenengan lakukan tadi? Kalau menurut saya gitu, kalau untuk sempurna itu belum, karena di sini juga saya harus masih banyak belajar. Menurut saya baru mencapai level 8 dulu. Jadi saya harus menggali diri saya sendiri untuk yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi intinya saya harus tetap ini meningkatkan, yang walaupun ini sudah ada perkembangan dari level 5 ke level 8, tapi saya belum puas dulu. Saya inginnya lebih lagi. Oh, ini memang harusnya kompetensi yang memang harus saya punya, saya miliki, seperti itu. Mungkin dengan tadi mungkin meningkatkan lagi. Mungkin ada cara Bu untuk meningkatkan bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu menurut jenengan Bu? Kalau menurut saya itu ada beberapa hal benar yang bisa saya pelajari, yang dari hal simpel dulu yang kemungkinan ya seperti ini, kita mengadakan coaching dengan rekan sejawat atau rekan guru yang lain. Jadi dari situ kita bisa mengambil ini yang mau ditanyakan, seperti itu. Kita bisa mengambil pertanyaan-pertanyaan mungkinnya nanti kita lakukan sebagai coaching. Untuk yang kedua saya pelajari dari modul, bukan di modul itu ada langkah-langkahnya kita seperti ini, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir mempertanggungjawabkan tadi. Nah, di situ saya akan lebih lagi memahami materi-materi dari modul yang sudah diberikan sejauh ini. Kemudian lagi ada pengalaman dari teman yang sudah melakukan coaching terlebih dahulu. Nah, saya akan menggali lebih dalam apa saja yang perlu saya persiapkan, apa saja yang harus saya pelajari. Kemudian ada lagi Bu, di sini kan dengan perkembangan zaman Bu sudah banyak tayangan di YouTube. Nah, saya bisa lebih banyak belajar Bu dari situ. Bisa setiap saat saya belajar, mungkin berbeda kasus, tapi kan intinya sama untuk meningkatkan kompetensi berbobot tadi. Kemudian yang terakhir, saya kalau ada waktu ingin sekali Bu untuk mempelajari dari artikel-artikel. Di situ kan banyak sekali cara-cara menjadi seorang coaching, memberikan pertanyaan berbobot, langkah-langkahnya seperti ini itu banyak sekali Bu. Ini kalau rencana saya ingin sekali begitu, saya luar biasa. Jenengan mau mengembangkan kompetensinya luar biasa, bisa menyelesaikan dengan zaman, dengan YouTube, dari teman, mungkin dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan, terus kemudian dari artikel, sungguh luar biasa. Tetap terus dilaksanakan ya, agar kita bisa memberikan yang terbaik buat pendidikan. Kemungkinan dari Bunur ada mungkin yang lain. Bunur saya juga mengharapkan selain dari tadi YouTube, kemudian dari artikel atau pengalaman orang lain, atau kita sharing dengan sama-sama CGP teman itu, mungkin dari Bunur ada Bu yang lain. Monggo, saya juga ingin sekali nih dari Bunur kita sharing jadi ya sama-sama belajar. Menurut jenengan saya setuju sekali dengan rencana-rencana jenengan dari teman sejawat sesama CGP, kita saling bertukar pikiran. Itu kan gini, saling kegiatan seperti ini saya kan dengan pengamatan, kemudian jenengan bisa nanti juga mengamati saya. Ini mungkin menambah wawasan. Dari sedikit-sedikit kita kembangkan bersama-sama. Ngoten nggih. Untuk itu Bu, mungkin ada yang bisa saya bantu untuk kedepannya bagi jenengan berikut.
Untuk kedepannya saya ingin Bu, kadang kan kalau di sekolah ya, sehari-hari di sekolah itu kan ada teman yang sangat tertutup itu. Kalau menurut saya itu bagaimana ya Bu, agar si rekan guru ini yang ada tuh Bu di sekolah itu yang tidak mau bercerita, udahlah saya selesaikan sendiri saja masalah saya, kalau orang lain juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah saya. Itu yang memang benar, aku itu memang benar kalau solusi memang sebaiknya dari dalam dirinya sendiri. Tetapi kan kita sebagai seorang sebagai seorang coach kan ingin sekali Bu membantu meringankan beban. Mungkin permasalahan seperti itu menjadi beban bagi si coach ini sendiri. Setidaknya gitu. Gini Bu, kalau memang ada teman seperti itu, kita ajak ngobrol bersama-sama. Kalau permasalahan itu diselesaikan dengan sendiri, diselesaikan dengan kita seperti ini, kan rasanya beda. Kita bisa saling tukar menukar, nggak usah malu lah menurut saya. Karena kalau memang kita ingin itu berkembang, ya kita memang harus tukar menukar. Karena perkembangan zaman itu untuk kita itu lebih banyak untuk bertatap muka, saling googling, saling ingin bertukar pikiran, ngoten ya Bu. Berarti hal itu ya benar yang nantinya akan saya laksanakan ya. Saya sulit sekali benar, itu sudah pernah benar saya pancing-pancing, ayo toh Bu cerita kepada saya biar bebannya agak. Itu memang sulit benar ya, nanti cara-cara yang benar berikan akan saya laksanakan benar ya untuk kedepannya. Seperti itu. Mungkin Bu Yuni, di terakhir dari obrolan kita hari ini Bu ya, saya sebagai pengamat dengan sebagai coach, apa yang jenengan dapatkan atau apa harapan atau apa yang sudah tadi jenengan pelajari dan apa yang jenengan harapkan? Kalau yang sudah saya pelajari sejauh ini dari apa yang kita lakukan hari ini, dari yang kita lakukan hari ini, jenengan mengamati saya sebagai itu banyak sekali benar pengetahuan, wawasan, kemudian solusi apa yang hendaknya saya lakukan dari seorang pengamat, yaitu benar langkah-langkah yang seharusnya saya laksanakan sebagai seorang coach itu banyak sekali benar, dan itu sangat bermanfaat sekali benar buat saya, dan saya merasa lega benar ya Allah, akhirnya benar mau membantu saya untuk menjadi seorang coach yang lebih lebih baik begitu benar dari yang sebelumnya seperti itu. Kita saling belajar. Mungkin nanti suatu saat saya juga membutuhkan jenengan begitu ya benar. Kita saling tukar ini sesama pendidik harus saling siap benar. Karena waktunya sudah siap, saya izin pamit. Buru-buru amat. Karena nanti jenengan juga akan melanjutkan kegiatan jenengan. Terima kasih sekali ya Bu Nur, sudah banyak membantu saya pada kesempatan kali ini Bu Nur. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.